Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum untuk mulai, saya tanya dulu nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Padahal hujan tadi di luar masih sempat belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita mendapatkan berkah oleh Allah SWT. Nah, teman-teman, ada yang mau mengajukan diri memimpin doa? Silakan, Bang. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita diperlancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Bang. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman udah pernah ada yang ikut kegiatan bimbingan kelompok belum? Belum. Oke, belum. Tapi kalau ada yang tahu nih teman-teman pengertian dari bimbingan kelompok, ada yang tahu? Oke, kalau gitu saya jelaskan aja ya pertama pengertian kelompok. Nah, pengertian kelompok itu, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang dimana membahas tentang topik-topik umum. Oke, kita akan membahas topik-topik umum. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak tujuannya apa nih kita melakukan bimbingan kelompok kayak gini? Enggak. Oke, tujuannya itu untuk melatih skill teman-teman. Skill apa? Skill dalam public speakingnya ataupun mampu berani berpendapat di muka umum, di tempat-tempat orang banyak. Jadi itu salah satu tujuan dilakukan bimbingan kelompok untuk melatih skill dari teman-teman. Oke. Nah, dari pengertian dan tujuannya teman-teman udah paham belum nih untuk pengertian dan tujuannya? Oke, kita lanjut ke kegiatan. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada susunan dari kegiatannya. Gimana sih maksudnya? Nah, kegiatan bimbingan kelompok itu kita melakukan secara lingkaran seperti ini. Nah, biasa anggotanya itu dari sekitar 5 atau 7 sampai 15 orang. Nah, seperti kita duduk melingkar dan kita beranggotakan 7 orang. Nah, di mana bimbingan kelompok ini teman-teman boleh nih berpendapat, akan tetapi sebelum berpendapat teman-teman boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu agar kegiatan kita itu terarah dan teratur. Oke, dari kegiatan ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang 4 asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kerahasiaan. Nah, ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama kesukarelaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga kegiatan, yang keempat kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan maksudnya apa? Teman-teman datang ke sini nih dengan ikhlas, dengan sukarela, tanpa ada paksaan. Yang kedua ada keterbukaan. Nah, di mana teman-teman ini terbuka untuk menceritakan masalah-masalah umum atau topik-topik umum ataupun terbuka memberikan pendapatnya aktif gitu kan. Nah, yang kegiatan teman-teman juga harus ikut serius nih dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kita melakukannya dengan 7 orang dan pulangnya juga harus 7 orang. Jadi nggak ada yang kurang gitu kan. Terus yang terakhir ini yang paling penting, kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini teman-teman nggak boleh nih ngomong pembahasan kita nih teman-teman omongin lagi di luar. Jadi yang boleh tahu omongan kita nih cuma yang ada dalam kelompok ini. Oke, dari asas-asasnya teman-teman udah paham? Sudah. Alhamdulillah. Karena kita udah membahas dari sebelumnya, sebelumnya saya ingin tanya nih, teman-teman udah saling kenal belum sih satu sama lain? Belum. Oke. Jadi saya juga belum kenal sama teman-teman. Kalau pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih biar akrab gitu kan. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Nurul Iza, mahasiswi IAIN Pontianak, bisa dipanggil Nurul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan Kosi, biasa dipanggil Isnan. Perkenalkan, nama saya Yudhati, biasa dipanggil Diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, biasa dipanggil Abdul. Perkenalkan, nama saya Agus Yadi, biasanya dipanggil Agus. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, dipanggil Novita. Perkenalkan, nama saya Erina Sari Nasution, biasa dipanggil Erina. Oke,
terima kasih teman-teman yang udah memperkenalkan dirinya. Untuk lebih mengakrabkan diri lagi dan mengingat nama teman-teman kita semua, saya ada game nih, game untuk lebih erat nih hubungannya. Game nama dimana kita menyebutkan semua dari nama-nama teman kita. Misalnya, langsung kita mulai aja lah ya. Nama saya Nurul, sebelah kanan saya Isnan, sebelah kiri saya Nurul, sebelah kanan saya Billy, sebelah kiri saya Isnan, Nurul, sebelah kanan saya Habib, sebelah kiri saya Nurul, Oji, Willy, sebelah kanan saya Agus, sebelah kiri saya Habib, Widi, Isnan, dan juga Nurul. Sebelah kanan saya Dea, sebelah kiri saya Agus, Habib, Ili, Oji, Nurul, sebelah kanan saya Elina, sebelah kiri saya Dea, Agus, Habib, Ili, Oji, dan Nurul. Terima kasih teman-teman semua, walaupun tampak bingung tapi alhamdulillah ya udah saling kenal lah intinya kan. ya. Setelah kegiatan yang telah kita lakukan dari awal, dari pengertian bimbingan kelompok, tujuan, asasnya, kegiatannya. Nah, dari teman-teman ini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih sebelum kita lari kegiatan selanjutnya nih? Iya. Berarti udah siap nih teman-teman. Ya, Dari Kadea sendiri udah siap? Siap. Habib, siap. Willy, Siap. Agus, ya. Erina, siap. Isnan, alhamdulillah udah siap. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan dari pengertian bimbingan kelompok itu adalah kita membahas tentang topik-topik umum. Nah, topik umum tuh gimana sih? Apa sih contohnya? Nah, topik umum tuh topik yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang umum terjadi di masyarakat. Contohnya misalnya kenaikan BBM, dampak dari banjir, KDRT, kasus bullying. Nah, itu contoh dari topik-topik umum. Oke, jadi topik umum di bimbingan kelompok itu terbagi dua. Ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik-topik ini akan dijelaskan oleh kita semua, pemimpin kelompok itu saya dan anggota kelompok itu kalian. Tetapi di sini saya akan menggunakan topik tugas, yang dimana topik umumnya ini langsung dipilih oleh saya sendiri sebagai pemimpin kelompok. Nah, topik tugas yang akan kita bahas kali ini adalah kasus prank yang terjadi di kalangan masyarakat yang memiliki dampak negatifnya banyak sekali ya kalau kasus prank ini. Oke, lanjut ke prank. Oke, dari teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian prank itu apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Oke, silakan. Prank itu kejadian seseorang terhadap kawan sendiri biasanya. Oke, bagus banget nih dari Bang Ihsan menjelaskan kalau prank itu kejahilan yang dilakukan teman sendiri misalnya gitu ya. Mungkin ada yang lain ingin menjelaskan apa sih pengertian prank itu? Pengetahuannya aja. Pendapat teman-teman mengenai prank itu apa? Mungkin dari KDA-nya tahu gitu kan, soalnya prank ini kan udah sering banget ya didengar oleh telinga kita gitu kan. Ada yang ingin memberikan pendapat apa sih pengertian prank itu selain dari teman kita Bang Isnan? Mungkin dari KDA-nya. Silakan dulu aja Kak. Prank ini padahal banyak banget loh yang terjadi di masyarakat. Jangan gitu. Tahu nggak sih? Ngomong. langsung. Oh, kalau menurut saya itu, Sahabat, langsung ke tangan. oh, Ulang, langsung. sekarang Oke, silakan Bang Nggak Agus. nampak, nggak nampak. Tangan kiri. Nah, gitu. Nampak, tidak apa bah. Satu, dua. Ulang. Nah, nggak nampak. 1, 2, 3. Oke, Bang Agus silakan. kalau menurut saya itu prank itu adalah suatu perlakuan seseorang kepada orang lain yang dimana dia itu melakukannya itu dengan tujuan untuk iseng terhadap orang itu, walaupun terlihat iseng bagi yang melakukannya, tapi si korban yang terkena prankannya itu mungkin bisa menjadi apa sih namanya, merasa sakit hati atau tersinggung seperti itu. Bagus banget dari Bang Agus nih yang memberikan pendapat bahwa prank ini dilakukan oleh pelaku yang dimana
niatnya nih untuk jahil nih, untuk keserangan pribadi, tapi nggak mikir nih korbannya bakalan ngerasain apa sih setelah dilakukan prank. Nah oke, untuk bagus banget untuk Bang Isnan sama Bang Agus, berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, dari pengertiannya tadi. Nah lanjut ke prank ini nih, biasanya dilakukan oleh siapa aja sih sebenarnya? Siapa aja sih yang bisa melakukan prank ataupun pelakunya ini siapa aja sih? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih kasus-kasus yang kemarin, kasus-kasus prank. Mungkin banyak nih teman-teman yang lihat itu. Oke, Kak Irena. Ini mungkin pertanyaannya. Ayo, jangan gitu lah. Jangan gitu. Tolong lah, Wib. Bisa dilakukan oleh masyarakat. Acungkan tangan loh. Aku belum, silakan. Nah, gue belum. Udah tadi. 1, 2. Oke, Kak Irena. Bisa dilakukan oleh masyarakat biasa, kemudian juga di kalangan artis atau influencer. Contohnya itu seperti yang kita ketahui, yang seorang artis itu mengeprank istrinya sendiri ke polisi. Contohnya adalah Mbak Imon. Banget dari pendapat Kak Irina yang mengatakan ada salah satu kasus yang kemarin memang benar-benar booming ya, tentang KDRT kalau nggak salah ya. Iya, Itu dari inisial BW yang dimana ngeprank istrinya sampai ke kepolisian. Bagus banget dari Kak Irina. Tepuk tangan dulu dong pendapatnya. Nah dari teman-teman yang lain mungkin dari Bang Habibnya atau Bang Willynya, Kak Deanya boleh memberikan pendapatnya. Siapa sih? Oke. Kalau menurut saya kayaknya setiap orang bisa deh jadi pelaku untuk prank, tergantung orangnya juga kan, orang tuh mau atau enggak. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita tengok sekarang tuh lebih banyak artis ya yang melakukan hal itu, karena selain untuk mencari follower juga untuk menaikkan nama sih biar mereka tuh lebih terkenal lagi. Itu sih menurut saya. Iya benar banget, benar banget dari Kak Dea. Sama halnya dengan pendapat dari Kak Irina, biasa orang ini melakukan prank untuk keuntungan pribadinya gitu kan, biar viral-viral gitu ya enggak sih? Ya bagus banget dari pendapat Kak Dea, tepuk tangan dulu dong. Oke, dan yang lain mungkin masih ada yang mau memberikan pendapatnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, prank ini kan pasti seseorang melakukan prank itu ada alasannya gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak sih alasan orang nih, mengapa sih orang ini melakukan prank kepada orang lain gitu? Padahal prank ini banyak banget dampak negatifnya gitu. Ada yang tahu nggak alasannya apa gitu? Ada yang latar belakangi pelaku ini melakukan prank gitu ke teman-temannya ataupun youtuber gitu, alasannya gitu. Saya Kak, ya, mungkin kalau alasan dasar, bukan dasar ya, kayak simpelnya mungkin mereka cuma kayak beranggapan cuma candaan gitu, candaan doang. Kok misalnya untuk kayak influencer mungkin kayak untuk cari followers. Iya betul banget dari Kak Dea nih mengatakan kalau orang yang biasa mungkin lebih ke ini ya, kebahagiaan diri sendiri gitu dengan menjalani teman. Kalau kebanyakan artis ataupun youtuber itu pasti kayaknya salah satu alasannya penghasilan juga, ataupun di YouTube itu kan pasti mendapatkan penghasilan dengan dari AdSense yang didapatkan dengan video-videonya. Terima kasih Kak Dea, tepuk tangan lagi dong untuk Kak Dea. Tepuk tangan dari Kak Dea nih memberikan pendapatnya. Dan teman-teman yang lain juga boleh memberikan pendapatnya. Alasan apa sih? Gitu kan? Masih ada? Tidak ada. Oke, lanjut. Saya udah mengatakan tadi prank itu ada dampaknya gitu kan, dampak negatif. Dampak lebih banyak mengarah ke korban sebenarnya, korban ataupun masyarakat itu yang terjadi korban, dampak-dampak yang bisa mengakibatkan masyarakat itu terkena juga dari dampak kasus prank ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih salah satu aja dampak yang terjadi ketika kita melakukan prank. Oke, Mungkin trauma. Oke, benar banget, trauma. Oke, terima kasih untuk Bang Willy. Trauma, tepuk tangan dong. Nah, trauma biasanya itu korbannya kan. Orang kan kita tidak tahu nih mental seseorang tuh gimana. Pasti ada beberapa kalau udah memang keterlaluan gitu pranknya, pasti orang merasakan trauma gitu kan. Misalnya ada yang hal-hal kecil pun orang itu bakalan merasa takut gitu kan, takut kejadian terulang lagi. Mungkin dari teman-teman lain selain trauma nih, apa sih dampaknya gitu? Oke,
Oke, silakan Bang Agus. Mungkin dampaknya itu karena kan dengan orang melihat orang ini melakukan prank dan orang lain itu melihat orang ini sedang melakukan pranknya, itu mungkin dampak buruknya itu para penontonnya itu bisa mengikuti kelakuan apa yang dari yang mereka tonton. Dengan banyaknya orang yang nonton itu juga, jadi kejahilan seperti itu makin terkesima dianggap menjadi normal. Iya benar banget. Terima kasih dari pendapat Bang Agus. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah dari pendapat teman-teman nih, dampak yang bisa dihasilkan dari prank ini. Pertama tadi trauma untuk korban. Yang kedua dari Bang Agusnya sendiri, trauma dampak yang bisa terjadi ke masyarakat. Prank ini kan udah kita katakan hal negatifnya tuh banyak ya kan. Jadi misalnya yang menggunakan internet itu bukan hanya kalangan remaja atau dewasa, tapi anak-anak di bawah usia remaja juga banyak yang menggunakan sosial media. Dimana kan kalau prank itu diunggah di sosial media, jadi bisa dijadikan contoh untuk orang. Tetapi orang ini belum bisa memilah prank ini baik gak sih untuk anak kecil, ataupun jangan aja anak kecil, kita aja masih belum bisa nih memilah kan untuk ini nih pranknya bakalan buruk gak sih untuk orang, ataupun bermanfaat gak sih untuk orang prank kita nih gitu kan. Itu aja kita aja masih suka bedakannya apalagi anak kecil. Jadi dampaknya itu bukan hanya ke korban aja, tapi untuk masyarakat yang menonton juga yang bisa terjangkit ataupun terimbas dari dampak prank itu. Oke, terima kasih banget nih untuk teman-teman yang udah menyampaikan pesannya untuk pendapatnya terkait prank ini. Nah, mungkin dari teman-teman nih setelah kita membahas prank ini apa, dampak-dampaknya apa, siapa aja yang bisa melakukannya gitu, apa sih yang melatar belakangi prank itu. Nah, dari teman-teman sini apa sih yang bisa teman-teman lakuin gitu, ataupun teman-teman jadikan komitmen mengenai prank ini untuk kedepannya gitu. Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya nih? Apa sih yang bisa dijadikan komitmen setelah kita membahas kasus prank ini? Kita kan tadi udah bahas tentang pengertian apa itu kan. Maksud saya komitmen bakal saya lakukan setelah ini, saya akan lebih membatasi kayak gini. Kayak saya jadi tahu kan ternyata prank itu dampak negatifnya banyak banget. Jadi kayak lebih ke setelah kita tahu dampaknya, lebih kayak jangan kayak ini nggak pantas untuk ditonton gitu. Jadi kayak lebih ke men-skip prank-prank, video-video prank itu sebagai tontonan sih. Iya benar banget. Terima kasih tadi yang memberikan pendapatnya gitu. Katakan dong. Teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan komitmennya mengenai informasi yang kita bahas mengenai kasus prank ini? Masih ada lagi? Silakan Bang Agus. Mungkin dengan mengetahui kejadian buruk apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya, itu mungkin kita hanya bisa mengedukasi diri kita sendiri sebelum melakukan kejahilan kepada orang lain, memikirkan apa dampaknya kepada orang yang ingin kita jahili, dan bisa juga kita memberikan pada edukasi pada teman-teman ataupun orang yang lebih muda pada kita, mungkin semua usia intinya. Dengan melakukan prank ini, apakah baik untuk orang lain dan untuk kita juga mungkin. Oke, bagus banget nih dari pendapat Bang. Tangan dulu dong. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau memberikan komitmennya mengenai apa yang bakalan kita lakukan ke depannya setelah kita membahas tentang kasus ini. Nah, mungkin teman-teman boleh dimakan dulu dong makanannya gitu kan. Untuk nih ya, mau makan dulu, boleh. Ada yang sini ada teman-teman nasi bu? Iya. Iya. Wih, Ibu. coba tinju. Nah,
Oke, alhamdulillah dari awal hingga sekarang kita telah membahas mengenai prank dan teman-teman juga ikut aktif. Akhirnya kita sampai ke waktu terakhir, yaitu waktu kita udah hampir habis untuk kegiatan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri dari teman-teman nih, setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada kesan dan tanggapan nggak sih untuk kegiatan kita hari ini gitu, teman-teman? Kesannya apa? Tanggapan tentang kegiatan kita hari ini? Mungkin boleh diungkapkan gitu. Kalian lah bangsa apa? Boleh berikan kesannya gitu setelah kita melakukan kegiatan ini. Oke, silakan. Terima kasih Kak. Tanggapan saya setelah saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini adalah saya di sini mendapatkan ilmu lebih dari teman-teman yang di luar sana yang mungkin tidak berada di sekitar kegiatan kita pada siang hari ini. Mengenai materi yang tadi. Terus saya juga mendapatkan teman baru, relasi yang baru, yang mana karena kalau saya tidak berada di sini mungkin saya tidak kenal dengan Erina, tidak kenal dengan Agus, tidak kenal dengan Oji gitu. Jadi itu untuk tanggapan saya. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Bang Hari. Tepuk tangan dulu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang memberikan kesan dan tanggapannya? Atau Bang Habib ini udah mewakili nih teman-teman? Ya, Udah mewakili banget ya? Ya, alhamdulillah nih kalau kayak gitu. Nah, terus karena kita hari ini membahas tentang topik tugas, sebenarnya kan ada topik tugas dan bebas. Nah, mungkin dari teman-teman ini, karena kita masih ada topik bebas, teman-teman topik bebas itu teman-teman bisa mau nih membahas tentang apa gitu kan ke depannya. Nah, mungkin kita bisa atur dari sekarang kapan sih kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi setelah hari ini gitu. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya kapan sih kita bisa melakukan kegiatan ini lagi dengan membahas informasi-informasi yang banyak banget di luar sana. Bisa minggu depan lagi di jam yang sama, di hari yang sama sih Kak. Oke, benar banget. Makasih Kak Dia, tepuk tangan dong. Jadi dari saran Kak Dia ini maunya jam yang sama, hari yang sama gitu. Ada yang lain mungkin atau sama setuju? Oke, Kak Dia. Oke, jadi kita setuju sepakat ya sama-sama kalau akan melakukan minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Yes. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang alhamdulillah aktif untuk kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, dan alhamdulillah juga sampai selesai kita masih lengkap ya, masih utuh tanpa ada yang bubar satupun. Terima kasih banyak karena teman-teman yang sibuk gitu kan, jadi masih sempat hadir di sini. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mungkin lebih baiknya kita berdoa karena dibuka dengan doa dan ditutup juga dengan doa. Dan teman-teman ada yang mau mengajukan diri memimpin doanya? Oke, nggak ada. Mungkin dari Bang Isnannya? Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum pulang kita bisa foto bareng dulu kali ya untuk kenang-kenangan gitu kan. Setiap pertemuan kita ada kenang-kenangan untuk dokumentasi. Oke, terima kasih untuk kegiatannya dan foto barengnya. Alhamdulillah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi